Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat. Perkenalkan, saya Kahar SKM MKL adalah dosen tetap pada program studi Sanitasi Lingkungan, program Sarjana Terapan, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Bandung. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, seperti pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi khusus bidang pengajaran. Pada hari ini, saya akan menyampaikan deskripsi dan informasi mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah penyihatan udara. Mata kuliah penyihatan udara merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktik selama 1 semester ke depan dengan teknik pengajaran yang dilakukan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi sanitasi program diploma 3 adalah 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai teknik pemeriksaan kualitas lingkungan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat di bidang pemukiman, tempat kerja, tempat-tempat umum, rumah sakit, transportasi, gudang, dan matra. 3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. 4. Mampu melakukan tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian pada media lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial di lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat-tempat umum, rumah sakit, transportasi, gudang, dan matra. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah penyihatan udara yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep pencemaran udara. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dampak pencemaran udara. 3. Mahasiswa mampu melaksanakan pengambilan sampel, pengukuran, dan pemeriksaan kualitas udara. 4. Mahasiswa mampu melaksanakan interpretasi data, pengukuran kualitas udara, dan yang terakhir, mahasiswa mampu merencanakan penyihatan udara. Berikut ini saya akan sampaikan deskripsi mata kuliah penyihatan udara. Perkuliahan penyihatan udara meliputi kajian tentang karakteristik fisik, kimia, dan biologi udara bersih dan proses pencemaran udara oleh faktor fisik, kimia, dan biologi. Kebutuhan udara bersih untuk kehidupan, evaluasi hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan udara bersih, jenis-jenis ventilasi hubungannya dengan pengendalian pencemaran polutan emisi, cerobong asap industri, teknologi pengendalian pencemaran udara, penyegaran udara, dan pengendalian pencemaran udara. Kemudian, untuk pembelajaran menggunakan kuliah teori dan praktek, menggunakan metode student-centered learning. Metode pembelajaran penyitaan udara yang menggunakan blended learning yang digunakan tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Proses pembelajaran mata kuliah penyitaan udara dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet dan Zoom. Sedangkan pembelajaran dengan asinkronus melalui WhatsApp Group, Google Classroom untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan secara mandiri. Dalam pengumpulan tugas mandiri ataupun kelompok, kami menggunakan sistem paperless dengan menggunakan aplikasi seperti Google Drive atau melalui Google Classroom. Metode pembelajaran teori yang saya terapkan terdiri dari 2 metode. Yang pertama, collaborative learning yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keefektivitas proses belajar mengajar melalui interaksi dan kerjasama antar mahasiswa, sehingga melatih keterampilan sosial, emosional, dan profesional. Yang kedua, contextual learning yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan retensi melalui pengalaman belajar yang relevan dan bermakna, sehingga menjadi mahasiswa pembelajar yang aktif dan kritis tentunya. Metode pembelajaran praktik yang saya terapkan adalah metode simulasi. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan mendalam bagi mahasiswa, yang memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam lingkungan yang terkendali dan aman tentunya. Dan case study
Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendorong mahasiswa menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang efektif. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya akan mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar, seperti slide presentasi maupun buku ajar atau modul yang sesuai dengan RPS. Kemudian, dalam kegiatan praktikum, saya akan memberikan tuntunan praktikum seperti responsi sebelum memulai praktikum dan selama praktikum berlangsung dibantu oleh peralatan laboratorium kesehatan atau tak lain adalah PLP. Untuk sistem penilaian dan kemampuan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian dalam bentuk RAE. Nah, di mana di sini nilai teori sebesar 20% dengan rincian nilai tugas 20%, UTS 40%, UAS 40%. Sedangkan soal UTS dan UAS menggunakan rubrik multiple choice dengan pendekatan soal pinyet. Nah, sedangkan nilai praktek itu sebesar 80% dengan rincian tugas 20%, performance assessment 20%, laporan praktikum 10%, dan UAS 50%. Total pembobotan penilaian pembelajaran teori dan praktek masing-masing 100%. Setiap selesai penilaian tugas, UTS, maupun UAS, nilai langsung dikembalikan ke mahasiswa melalui Google Classroom. Sehingga mahasiswa dapat melihat nilai secara langsung dan sehingga pula juga mahasiswa dapat melakukan sanggahan dalam perbaikan nilai jika diperlukan. Terakhir, referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari referensi utama, seperti modul penyihatan udara dari Dirjen Nakes Kemenkes RI, dan referensi pendukung yang terdiri dari regulasi dan jurnal penelitian dosen yang terintegrasi dalam RPS yang berkaitan dengan penyihatan udara. Sedangkan pedoman praktikum sesuai dengan standar nasional Indonesia dan masih banyak lagi referensi pendukung mata kuliah penyihatan udara. Pembelajaran mata kuliah penyihatan udara dilakukan selama 16 pekan atau 1 semester ke depan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya adalah sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan terakhir pekan UAS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah penyitaan udara untuk mahasiswa program studi sanitasi, program diploma 3, semester 3, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Bandung. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran dan praktikum yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas dan laboratorium fisika, lingkungan, dan sanitasi industri. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, baik. Jumpa lagi dengan saya ya. Ini mata kuliah baru ya di semester 3 ya. Oke, ini pertama kali kita jumpa lagi setelah semester sebelumnya. Oke, sebelum memulai perkuliahan, mungkin udah pada tahu ya, saya Kahar, saya dosen tetap juga di sini ya. Udah pernah ketemu sebelumnya. Dan mungkin sebelum kita memulai kuliah, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik, mungkin sebelum memulai perkuliahan, ya, seperti biasa, mungkin saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, untuk teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman yang nggak hadir hari ini siapa saja? Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Oke, baik. Hadir semua, mungkin kita lanjut saja ya. Nah, pada pertemuan pertama ini, yang pertama ya, karena ini pertemuan pertama banget ya jadinya. Oke, jadi kita akan membahas dulu terkait masalah kontrak perkuliahan ya. Nah, kontrak perkuliahan yang pertama itu diharapkan nanti teman-teman semua itu hadir 5 menit ya, maksimal 5 menit ya. Ya, sebelum perkuliahan dimulai ya. Kemudian yang kedua, ada penilaian tuh dari teori 20%, kemudian dari praktikum 80%. Dengan bobotnya masing-masing seperti ini, ya. Sepakat atau ada yang pengen dikoreksi? Oke, sepakat ya. Kemudian lama perkuliahan teori itu sebanyak 50 menit. Ya, kemudian untuk praktikumnya itu 170 menit. Ya. Dan pengumpulan tugas nantinya melalui seperti biasa ya, melalui Google Classroom. Jadi kita memakai sistem paperless. Ya. Oke, teman-teman semuanya boleh bergabung di Google Classroom ya, silahkan di-scan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita masuk pada materi inti nih ya. Oke. Yang pertama nih, mengapa sih kita harus memperhatikan kualitas udara dalam ruangan dan di luar ruangan? Oke. Ada yang bisa? Silakan. Ya, baik Pak. Izin menjawab sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ratu Syahra. Izin menjawab kenapa kita harus memperhatikan kualitas udara di dalam dan di luar ruangan.
untuk yang di dalam itu mungkin berkaitan dengan sirkulasi udara. Kalau misalnya sirkulasi udaranya kurang baik atau kualitas udara dalam ruangannya itu kurang baik, bisa berpengaruh juga gitu untuk konsentrasi belajar atau untuk bisa mengganggu kegiatan. Kalau untuk di luar ruangan itu bisa berkaitan sama kesehatan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ratu ya tadi ya, jawabannya menarik ya. Mungkin ada lagi yang lain yang pengen memberikan tanggapannya? Oke, silakan. Iya Pak, saya Salsabila, izin menambahkan mungkin dari jawaban Ratu tadi, kenapa kita harus memperhatikan kualitas udara dalam dan luar ruangan, karena selain sirkulasi, pernah baca juga kalau misalkan udara di dalam ruangan itu biasanya lebih kotor daripada di luar ruangan, karena udara di dalam ruangan itu lebih banyak dipakai oleh aktivitas manusia, gitu Pak. Seperti kita di ruang kelas itu belajar, terus di laboratorium kan itu di dalam ruangan. Jadi kita harus memperhatikan kualitas udara. Oke, baik. Terima kasih banyak Salsabila ya atas tanggapannya. Itu luar biasa ya. Dari gitulah tadi mungkin jawabannya mengapa sih kita harus memperhatikan kualitas udara di dalam dan di luar ruangan. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ternyata benar bahwa ternyata udara di dalam ruangan itu ternyata 2 sampai 5 kali lebih kotor dibandingkan di luar ruangan. Nah, kenapa hal ini demikian ya kan? Nah, biasanya karena apalagi kita di kota-kota besar itu kebanyakan aktivitas kita dilakukan di dalam ruangan. Sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan. Seperti yang pertama tadi adalah kualitas udara di luar ruangan itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi kualitas udara di dalam ruangan. Belum lagi beberapa faktor ataupun beberapa sumber pencemar di dalam ruangan. Yang pertama seperti bisa berasal dari AC misalnya, AC yang kotor ya kan sebagai media pertumbuhan bakteri yang baik. Yang kedua dari debu atau enggak dari gas aromatik yang berasal dari cat tembok misalnya ataupun furniture yang baru. Biasanya kan ada aroma-aroma yang khas seperti itu ya, gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Yang kedua, kita akan masuk pada konsep udara. Nah, yang pertama, konsep udara yang pertama itu adalah komposisi udara di mana di sini nitrogen. Nitrogen di sini adalah gas terbesar 78%. Sedangkan kalau untuk oksigen itu hanya 21%. Sisanya adalah gas-gas lainnya. Nah, di mana perlu kita lihat juga bahwa kebutuhan oksigen kita tuh sangat dipengaruhi ya dengan kualitas udara di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Perlu diingat teman-teman semuanya ya bahwa udara itu tidak akan pernah habis ya. Yang berubah itu hanya bentuknya, komposisinya gitu ya. Mungkin misalnya dalam kelas ini misalnya ya, udara itu awalnya kaya akan oksigen, tapi karena kita berada di dalam ruangan, ibaratnya pintu ditutup misalnya, semua ventilasi ditutup misalnya, otomatis oksigen tadi akan berganti dengan CO2 seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah temperatur dan kelembaban. Nah, di mana di sini temperatur dan kelembaban ini tergantung dari kondisi ataupun topografi ataupun tinggi rendahnya suatu tempat ya. Mungkin syukur di Bandung ini agak lumayan dingin ya. Nah, jadi mungkin kita bisa agak sedikit lebih tenang ataupun lebih bisa enjoy lah dengan udaranya seperti itu. Tapi jangan juga salah juga. Biasanya kalau di hari weekend itu kan kadang-kadang tinggi ya, polusinya tinggi karena berbagai macam penjuru datang ya, ibaratnya datang ke Bandung untuk berwisata seperti itu. Oke. Kemudian tekanan udara. Nah, tekanan udara ini hampir sama tadi dengan temperatur ya. Dia biasa dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan lain sebagainya. Nah, kemudian udara dapat bergerak dengan dalam bentuk angin dan disebabkan perbedaan suhu. Jadi ini banyak sekali ya. Jadi adanya suhu dan kelembaban itu banyak dipengaruhi dari tekanan, kemudian juga dari udara di sekitarnya itu juga. Oke? Dan kemudian udara bersih adalah udara yang bebas dari polutan dan kontaminan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi diharapkan di sini nantinya mungkin ini sama hal prinsipnya dengan kualitas air ya, di mana udara itu sebaiknya tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, ya kan? Kemudian dan tidak ada partikel asing di dalamnya, ya kan? Kemudian juga terasa sejuk, ya jika dihirup ya. Beruntunglah mungkin kita di Bandung ya, ibaratnya tadi selalu menganalogikan di Bandung. Kenapa? Karena di Bandung itu masih ada sisa-sisa seperti kayak hutan pinus misalnya. Kalau kita di daerah hutan pinus otomatis kita merasakan udara yang cenderung lebih segar dibandingkan di daerah perkotaan yang padat akan bangunan ya, seperti itu kan. Nah, kemudian dapat berfungsi sebagai terapi bagi tubuh manusia, ya kan. Yang pertama nih mungkin kita bisa menanalogikan bahwa kalau kita misalnya tinggal di daerah yang padat penduduk misalnya, kurang pepohonan misalnya, mungkin stresor ataupun tubuh kita akan cenderung mengalami stres yang tinggi, tekanan yang tinggi, belum lagi misalnya tugas kuliah mungkin ya yang sangat padat mungkin ya. Kemudian ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini adalah
ada dua pendapat versi yang saya kutip ya dari WHO dan dari PP 41 tahun 99, di mana di sini intinya sih di mana suatu partikel atau suatu bahan yang masuk ke dalam udara ataupun yang bisa menurunkan kualitas udara maka dikatakan sebagai pencemaran sehingga menurunkan kualitas dari baku mutu yang ada gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sumber pencemarnya ya. Mungkin teman-teman udah tahu bahwa sumber pencemaran itu bisa dari manusia dan dari alami ya. Kalau dari alami itu bisa berasal dari letusan gunung Merapi misalnya atau vulkanik ya, ada abunya ya. Kemudian kebakaran hutan misalnya ya, gas emisi yang terbesar itu adalah kendaraan bermotor. Kemudian industri, kemudian aktivitas merokok ya mungkin ya. Kemudian bakar sampah sembarangan ya kan itu merupakan salah satu bentuk dari sumber pencemaran udara ya. Nah, kemudian ini adalah sumber-sumber polutan dalam ruangan. Makanya tadi saya katakan bahwa ternyata itu 2 sampai 5 kali lebih besar ya pencemaran di dalam ruangan ya. Pertama tadi ini ada beberapa sumbernya yang seperti dari tungo, dari karpet misalnya, itu sumber yang yang sifatnya biologi, kemudian dari rambut ya, itu salah satunya juga. Kemudian dari mungkin di dalam lingkup rumah tangga ada anggota keluarga yang merokok misalnya, masih menggunakan bahan bakar kayu bakar ataupun arang itu menjadi media sumber polutan di dalam ruangan ya. Nah, ini ada beberapa regulasi yang bisa jadi anti rujukan nantinya karena nantinya kita kan akan melihat nih bagaimana membandingkan dengan regulasi untuk melakukan interpretasi data nantinya apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat melalui regulasi yang ada ya. Kemudian nanti juga teman-teman semua bisa mencari pedoman ataupun dari yang melalui pedoman praktikum seperti yang prosedur SOP kerja ya dari SNI misalnya ya, itu bisa dicari. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, baik jika sudah, mungkin ini saya ada quiz dulu ya, ada games dulu ya, mungkin bisa bisa diikutin ya. Coba saya lihat dulu. Mana sih terlalu banyak? Oke. Belum juga dimulai ya. Oke, silakan. Bisa diikuti. Ya, dan kodenya 237192 ya. Coba diikuti coba ya. Kita coba game sekali ini ya. Oke, udah ada beberapa yang masuk. Oke, udah bergabung semuanya? Oke, sudah ya. Kita mulai ya. Oke, baik cukup ya. Kita akhiri. Oke. Oke, ternyata yang tingkat pertama ada Aulia ya. Kemudian disusul apa nih? Elin ya? Oke, Elin. Oke, baik. Selamat ya yang peringkat pertama nih dalam game sekali ini gitu ya. Jadi hanya game sekali semata saja ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk kelas teori pada pagi hari ini. Ya Pak, saya Aulia Ramazakia, izin bertanya Pak, tadi kan ada udara yang dari dalam ruang dan udara dari di dalam ruangan gitu. Nah kiranya untuk pengukurannya sendiri, apakah ada perbedaan untuk pengukuran udara di dalam dan di luar ruangan Pak? Mungkin seperti itu, terima kasih. Oke, baik Aulia, pertanyaan sangat menarik ya. Tadi pertanyaannya, apakah ada sih perbedaan antara pengukuran di dalam ruangan dan di luar ruangan? Tentunya ada ya. Ada beberapa parameter yang sifatnya berbeda pengukuran ya. Kalau untuk parameter yang bisa dilakukan bersamaan ataupun yang sama bisa dilakukan itu kebisingan. Kebisingan itu bisa dilakukan di dalam ruangan dan di luar ruangan dengan alat yang sama, gitu ya. Tapi kalau untuk yang sifatnya secara kimia itu ada beberapa parameter yang sifatnya berbeda yang bisa dilakukan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Itu tergantung dari cara pengambilan sampelnya nantinya. Jadi ada beberapa instrumen kita yang cara pengambilan sampel itu berbeda dari dalam ruangan dan di luar ruangan. Seperti itu, Aulia. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kita akan mencoba untuk mengenal lebih lanjut lagi nih
beberapa instrumen yang bisa kita lakukan baik untuk pemeriksaan dari segi fisik, kimia, dan biologi. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini di pembelajaran teori. Next time kita akan pindah ke laboratorium fisika ya, untuk lebih lanjut lagi bagaimana sih instrumen yang akan kita gunakan nantinya pada pengukuran fisik, kimia, dan biologi untuk menentukan kualitas udara. Nah, nanti akan dibantu sama rekan saya, Pak Ade Kamaludin, sebagai PLP nanti di sana ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke praktikumnya ya, praktikum untuk menindaklanjuti tadi di kelas tadi. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan praktikum terkait masalah pengenalan instrumen, alat-alat untuk menentukan kualitas udara. Baik, sebelum praktikum dimulai, saya akan mengingatkan kembali tata tertib selama praktikan di laboratorium ya. Yang pertama menggunakan gas lab selama proses praktikum berlangsung. Semua udah punya ya? Oke, baik. Yang kedua, datang tepat waktu, diharapkan tidak terlambat ya. Tadi kita udah konfirmasi 5 menit toleransi keterlambatannya. Kemudian yang ketiga, menggunakan APD sesuai dengan jenis praktikan nanti akan dilakukan nantinya, gitu ya. Kemudian membersihkan meja kerja. Nah, ini penting nih ya. Jadi sebelum dan setelah pastikan meja kerjanya dalam kondisi yang bersih, ya. Oke, kemudian yang terakhir, mengikuti SOP dan IKA pada laboratorium fisika, lingkungan, dan sanitasi industri. Oke, dan pada praktikum kali ini kita akan mengenal lebih lanjut lagi jenis-jenis instrumen yang akan digunakan dalam pengukuran kualitas udara, baik secara fisik, kimia, dan biologi. Ya, dan tujuan dari praktikum ini agar teman-teman semua itu bisa memahami dan mengenal jenis-jenis instrumen yang akan digunakan dalam pemeriksaan ataupun pengukuran ya kualitas udara di lingkungan nantinya. Oke, dan di sini nantinya, di sini saya sudah membagi beberapa meja kerja ya. Jadi di sana nanti, sebelah sana nanti akan ada pemeriksaan secara fisik, ya. Jadi nanti sana akan mengidentifikasi instrumen yang apa yang digunakan untuk pemeriksaan kualitas secara fisik ya, udara ya. Kemudian sebelah sini itu untuk mengenal instrumen pemeriksaan biologi ya. Nah, kemudian di sebelah sana itu ada pemeriksaan untuk dan pengukuran kimia lingkungan ya, seperti itu ya. Jadi nanti cara kerjanya nanti masing-masing teman-teman semuanya membentuk 3 kelompok ya. Jadi nanti akan ada di parameter fisik, kimia, dan biologi. Dan kalian nanti akan mengidentifikasi masing-masing jenis alatnya, fungsinya apa, metode kerjanya seperti apa, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, setelah itu nanti kalian akan switch. Jadi secara berlangsung gitu nanti ganti tempat nantinya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Kalau untuk itu nanti kita akan melakukan praktikum nantinya, nanti akan dibantu sama PLP nantinya ya. Oke, silakan membagi kelompok ya maksud saya. Silakan. Jadi alat ini itu untuk mengukur kepekatan udara ya. Jadi dia itu sifatnya itu membandingkan dengan skala Ringelmann gitu ya. Jadi nanti kita ini semacam teleskop. Nanti tinggal membandingkan aja nantinya, dipasang dengan tripod nantinya. Jadi diarahkan ke cerobong asap nantinya ya. Cerobong asap membandingkan bagaimana sih kepekatan udara dibandingkan dengan skala Ringelmann tersebut. Jadi ada skala ukurnya itu, jadi dari yang gelap skala 5, 0 sampai 0 seperti itu. Nanti dibandingkan udara yang keluar dari cerobong asap itu dibandingkan dengan skala Ringelmann tadi dan diamati melalui teleskop ini seperti itu ya. Silakan dilanjutkan kembali. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Ada yang bisa simpulkan nggak dari materi kita dari yang pertama, dari di kelas sampai saat ini? Saya Pak, izin memperkenalkan diri, saya Haira Maulidia. Izin untuk menyampaikan kesimpulan Pak. Jadi untuk udara ini mempunyai karakteristik tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan terasa sejuk. Kemudian untuk sumber pencemaran udara itu ada antropogenik atau berasal dari kegiatan manusia gitu, seperti dari kendaraan bermotor dan lain-lain. Kemudian ada dari alami, yaitu dari contohnya seperti gunung meletus dan juga kebakaran hutan. Izin menambahkan juga Pak, sebelumnya perkenalkan saya Nida Rafifah Nuraini. Izin menambahkan kesimpulan yang tadi dikatakan juga bahwa
udara di dalam ruangan itu dapat 2-3 kali lebih kotor dibandingkan udara di luar ruangan. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi kita telah melakukan rangkaian perkuliahan hari ini dari teori sampai praktek ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memahami apa yang telah kita lakukan hari ini, gitu ya. Dan jika memang masih ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa mendatangi ruangan saya untuk konfirmasi lebih lanjut lagi atau melalui WhatsApp jika misalnya malu-malu untuk bertanya misalnya seperti itu ya. Oke, baik, mungkin cukup demikian dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan, pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung, khususnya mata kuliah penyihatan udara. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024, dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada jurusan Kesehatan Lingkungan dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung, rekan sejawat, dan teman-teman mahasiswa. Saya Kahar, pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.